Masa libur Lebaran, Pelabuhan Gilimanuk semakin dipadati pemudik. Ya, dari Pulau Jawa, kendaraan wisatawan ramai masuk ke Bali. Pemudik yang keluar masuk Pulau Bali memadati penyeberangan Selat Bali pada Jumat siang. Di jalur keluar Bali, kendaraan pemudik mengular hingga bagian luar Pelabuhan Gilimanuk. Meski tidak sepadat sebelum Hari Raya Nyepi, namun kendaraan pemudik menumpuk di Terminal Manuver Gilimanuk. Kendaraan berplat luar Bali juga padati jalur masuk. Setiap kapal dari Ketapang dipenuhi oleh kendaraan wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Daerah mau dikunjungin di Bali? Di pasar sih, dari pasar kalau enggak Kuta ya. Di Kutanya sih paling. Ya, rencana berapa hari? Estimasi sih 3-4 hari sih. 3-4 hari ya. Ini dari mana? Jakarta. Selama periode libur Lebaran, Pulau Bali ternyata masih menjadi salah satu pilihan utama untuk berlibur. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews TV melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri dilakukan dengan semarak dengan berbagai cara di sejumlah daerah. Salah satunya di Tegal, di mana ratusan warga dan anak-anak menggelar pawai obor yang berlangsung meriah. Menyambut Hari Raya Idul Fitri dilakukan dengan meriah oleh warga Tegal, Jawa Tengah. Mereka menggelar takbir keliling dengan pawai obor dengan suasana yang semarak. Ratusan warga dan anak-anak mengarak hiasan dekoratif yang diiringi kumandang takbir. Kemeriahan ini menarik perhatian masyarakat dan juga pemudik yang kembali ke kampung halaman mereka. Sangat meriah, keluarga cukup antusias untuk acara ini. Warga sekitar juga sangat senang, bahagia menyambut. Inilah momen hari Lebaran. Takbir keliling merupakan sarana memperkuat tali silaturahmi yang sekaligus menyambut hari kemenangan bagi umat Muslim. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan lebih meriah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah kota di Indonesia merayakan dengan semarak. Dilakukan dengan berbagai cara, perayaan ini disambut antusias oleh masyarakat. Parade beduk, pawai obor, hingga pertunjukan lampu hiasan meriahkan acara Car Free Night di Jakarta untuk merayakan malam takbiran jelang Lebaran 2026. Selain dimeriahkan parade 1000 beduk, acara ini juga diramaikan pawai obor elektrik dan berbagai pertunjukan lainnya. Bertajuk Eid Mubarak Jakarta, Rhythm Fountain ini dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia berlangsung dari pukul 8 hingga 10 malam. Selama acara berlangsung, Pemprov DKI menerapkan rekayasa lalu lintas dan pembatasan ketat kendaraan pribadi, namun layanan Transjakarta tetap beroperasi normal. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga membadati kawasan Jalan Diponegoro atau Gedung Sate Kota Bandung. Festival beduk menampilkan kolaborasi seni budaya khas Sunda dan religi. Puluhan kelompok pemukul beduk dari Jawa Barat tampak antusias meramaikan acara tahunan ini. Acara direncanakan berlangsung hingga tengah malam. Di Semarang, warga begitu antusias menyambut dengan iring-iringan sambil mengumandangkan takbir. Masjid Agung Semarang menggelar takbir keliling sambut Hari Kemenangan. Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat Kauman, Kota Semarang, Jawa Tengah setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Peserta membawa hiasan mengikuti rangkaian takbir keliling yang dimulai dari Masjid Agung Kauman. Seorang bocah menangis di kantor polisi setelah terpisah dari orang tuanya saat mudik di Ciawi, Tasikmalaya. Beruntung polisi bergerak cepat dan berhasil mempertemukan kembali keduanya. Makan sendiri ya. Tangis bocah ini pecah di dalam kantor Polsek Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sang bocah terlihat lemas, bahkan menolak makan karena terus mencari keberadaan ayahnya. Petugas berusaha menenangkan sekaligus mengajak bicara untuk mengetahui identitas dan asal-usulnya. Peristiwa terjadi saat sang anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis bersama ayahnya.
Diduga karena kelelahan, ayahnya tanpa sadar meninggalkan anak yang tertidur pulas di motornya. Warga yang menemukan anak tersebut segera melapor ke polisi dan polisi langsung membawa anak ke Mapolsek sambil melakukan pencarian. Setelah menyisir lokasi, polisi menemukan seorang pria yang tertidur di depan rumah warga sekitar 200 meter dari lokasi motor dan anak ditemukan. Dan benar saja, pria tersebut adalah ayah dari anak yang terpisah. Suasana haru tak terelakkan saat keduanya dipertemukan. Sang anak langsung memeluk erat ayahnya. Mereka ini ikut mobil tantenya dari Lampung, Raja Basa. Nah, ke Bandung. Dari Bandung, naik motor bersama dengan bapaknya dan dia posisi di depan. Bapaknya yang bawa motor. Nah, si anak ini tidur di dashboard motor. Tahu-tahu terbangun di wilayah kita, di wilayah Ciawi, yaitu di lingkungan Perum Saga. Bangun, motor sudah di pinggir, terus bapaknya nggak ada. Akhirnya nyari-nyari, nggak ada, bapaknya nangis. Nah, akhirnya ketemu sama kita, sama warga juga, akhirnya diamankan, dibawa ke Polsek. Polisi mengimbau para pemudik agar tidak memaksakan diri saat lelah dan selalu memastikan keselamatan anggota keluarga selama perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Kabupaten Purworejo luluh lantah akibat ledakan sebuah petasan. Akibatnya 5 orang terluka dalam insiden tersebut. Sebuah rumah luluh lantak akibat ledakan petasan di Desa Tasikmadu, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Peristiwa ini diduga terjadi saat sejumlah petasan yang tengah diproduksi meledak, yang kemudian memicu ledakan susulan yang lebih besar. Menurut saksi, ledakan terdengar sangat keras hingga membuat warga panik dan keluar rumah. Ledakan yang terus terjadi membuat warga tidak berani mendekat ke lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka di mana 3 diantaranya harus menjalani perawatan intensif di 2 rumah sakit berbeda. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan dan mengimbau masyarakat untuk tidak menyalakan dan memproduksi petasan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. 4 unit rumah warga ludes terbakar di Desa Mohon-Gedong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh. Petugas kerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran yang terjadi saat malam takbiran ini membuat warga panik. Para korban tidak kuasa menahan tangis saat melihat rumahnya dilalap si jago merah. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api semakin mengganas dan menghanguskan seisi rumah. Petugas kerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah.